Klik boleh cepat, tapi urusan data harus tetap tepat. Halo semuanya, di era digital seperti sekarang, hampir semua aktivitas kita melibatkan data pribadi. Mulai dari belanja online, daftar aplikasi, sampai transaksi perbankan. Tapi yang jadi pertanyaan, seberapa aman sih data kita sebagai konsumen? Nah, di video kali ini aku ingin membahas perlindungan data konsumen sebagai bagian penting dari etika bisnis. Yuk simak videonya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa itu perlindungan data konsumen? Perlindungan data konsumen adalah upaya perusahaan dalam menjaga, mengelola, dan menggunakan data pribadi konsumen secara bertanggung jawab, aman, dan sesuai dengan hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang dapat teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. Data pribadi itu meliputi nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, email, data rekening dan transaksi, bahkan lokasi dan kebiasaan belanja kita di platform online. Secara etika bisnis, data ini bukan hanya sekedar aset perusahaan, tapi hak privasi konsumen yang wajib dilindungi. Dalam etika bisnis, perusahaan tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga harus menghormati hak konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, setiap pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan 1. Persetujuan pemilik data, 2. Dengan tujuan yang jelas, 3. Cara yang sah dan transparan. Secara etika, perusahaan yang menyalahgunakan data konsumen berarti melanggar kepercayaan dan bertindak tidak bertanggung jawab. Lalu, kenapa perlindungan data dalam etika bisnis itu penting? Yang pertama, untuk menjaga kepercayaan konsumen. Konsumen biasanya lebih loyal ke perusahaan yang dapat menjaga data mereka. Yang kedua, tanggung jawab moral perusahaan. Etika bisnis menuntut perusahaan tidak menyalahgunakan informasi data pribadi konsumen untuk keuntungan sepihak. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan data. Kebocoran data bisa menyebabkan beberapa kerugian, seperti penipuan, pencurian identitas, bahkan kerugian finansial. Jadi, perusahaan yang beretika tidak hanya patuh hukum, tapi juga harus peduli pada dampak sosial. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, perusahaan sebagai pengendali data wajib mematuhi beberapa hal berikut, seperti 1. Menjaga keamanan data pribadi, 2. Mencegah kebocoran data, 3. Memberitahukan konsumen jika terjadi pelanggaran data. Selain itu, kita sebagai konsumen memiliki hak untuk mengakses data pribadi, memperbaiki data, bahkan menghapus data kita di perusahaan. Perusahaan yang beretika tentunya akan menghormati hak-hak ini demi menjaga kepercayaan konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas contoh pelanggaran data konsumen. Contoh pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia adalah kebocoran data pribadi dari platform digital. Akibatnya, konsumen ini sering menerima spam, penipuan online, bahkan pencurian identitas. Dalam pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa pelanggaran data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif hingga dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data bukan cuma soal etika, tetapi juga kewajiban hukum bagi perusahaan. Kesimpulannya, perlindungan data konsumen merupakan bagian penting dari etika bisnis modern. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, perusahaan dituntut tidak hanya harus patuh hukum, tapi juga harus bertanggung jawab secara moral. Perusahaan yang menjaga data konsumen dengan baik akan membangun keberlanjutan bisnis jangka panjang. Jaga data konsumen hari ini, bangun kepercayaan untuk masa depan.
Sekian video dari saya, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!